Mitos atau fakta? Benarkah memakai payung di dalam rumah menjadikan hidup susah dan sulit mendapatkan rizki? Mitos ini berkembang dari mulut ke mulut yang disampaikan melalui cerita atau dongeng. Itu disebabkan karena ilmu pengetahuan orang tua zaman dahulu masih terbilang kurang, dan bagi orang yang mendengar informasi tersebut menerimanya dengan begitu saja tanpa harus melakukan penelitian terlebih dahulu. Contoh mitos yang sering kita dengar seperti larangan memakai payung di dalam rumah karena dapat berdampak buruk bagi diri kita sendiri. Dampak yang ditimbulkan setelah memakai payung di dalam rumah seperti akan mendapatkan musibah besar dalam hidup, mendapatkan kesialan, kesengsaraan, dan terlebih akan sulit dalam mencari rizki. Namun percaya akan mitos-mitos yang ada di dalam kehidupan kita tergantung dari diri kita masing-masing. Nah, bagaimana komentar sang pakar ilmu spiritual Kang Mas Ruhat menanggapi mitos tersebut? Ya betul juga. Kalau orang pakai payung di dalam rumah, orang gila. Orang stres. Kalau kita orang yang sehat, orang yang normal, ngapain gitu kan pakai payung di dalam rumah gitu. Jadi kalau ada orang pakai payung di dalam rumah, berarti dia lagi nggak waras, lagi nggak sehat, lagi stres. Kalaupun dia nggak stres, ya berarti lagi terganggu jiwanya. Ya hidupnya sengsara, orang terganggu gitu. Jadi ya ini juga buat tes soal psikologi kita juga, jiwa kita orang normal nggak gitu. Kalau ada orang pakai payung di dalam rumah, ya kita katakan gila lah, stres lah, itu nggak tempatnya kan gitu. Dan mitos itu ya bisa kita percaya juga. Berarti orang-orang sejenis ini adalah orang-orang yang memang tidak bisa menempatkan pada tempatnya. Ya, kalau orang tidak bisa menempatkan pada tempatnya, ya hidupnya tetap sengsara lah. Gak akan bagus. Kerja misalkan gitu, dia harusnya jadi security, tapi tempatnya di dapur. Ya dipecat gitu. Tukang masak tapi sukanya nongkrong di depan pintu, ya dipecat bosnya, ya sengsara juga kan gitu. Kenapa tidak tempatnya? Pakai payung di dalam rumah. Nah di rumah kan gak bakal kehujanan, gak bakal kepanasan. Kok pakai payung berarti kan agak miring kan gitu, agak stres gitu. Ya tentunya ya sengsara. Ini istilah orang dulu itu luar biasa ya, sangat dalam sekali. Nah, di sisi itulah secara logika, di sisi spiritual, orang kalau pakai payung di dalam rumah, ya ibaratnya tadi sebuah energi yang tidak pada posisinya, tidak normal, sesuatu kekuatan yang tidak sepantasnya, gitu. Nah, kalau dari bahasa psikolog ya tadi, stres atau tidak waras, sehingga ya pamali lah, saru aneh lah gitu. Jadi ya janganlah sampai bermain-main payung di dalam rumah. Kecuali kita orang normal, kita orang waras, pakai payung di dalam rumah ini karena sebuah prosesi pekerjaan. Nah itu nggak masalah. Karena sudah jelas sih keuntungannya adalah memang ini urusan pekerjaan. Contoh artis di syuting di kamera, harus bawa payung di dalam rumah, ya nggak apa-apa, karena hanya dibutuhkan ruangan, tujuannya soal pekerjaan, semacam itu. Atau mungkin model sedang di fotografer atau sampai fotografer pakai payung di dalam rumah karena memang yang dibutuhkan ruangan itu, ya itu nggak masalah kan, sudah betul-betul sadar, betul-betul ini urusan pekerjaan, ada niat. Nah kalau nggak ada urusan apa-apa, tahu-tahu di rumah pakai payung gitu, ya hidupnya akan nggak bentul, ya nggak beres. Kalau hidup nggak beres otomatis ya rusak gitu, sengsara hidupnya karena salah menempatkan posisi. Tapi kalau urusan pekerjaan, urusan yang jelas urusannya, ya maka itu tidak masalah. Begitu. Terima kasih Mas, mitos yang luar biasa. Baik, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.